Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa wafaqana lil amali bima fihi silahul islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min 'indik wa fahman min indik wa barakatan min indik birahmatika ya arhamar rahimin amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati akhinal kiram Bapak Ustadz Jarwo dan para guru-guru kita yang lain, para jamaah sekalian, wabil khusus warga RT 02 Perumahan Kriya Asri Sukamanah 2 yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Mudah-mudahan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin dan ridho Allah masih pertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pada malam hari ini diridhoi oleh Allah. Kita langsung ngaji saja. Alhamdulillah ini kitabnya sudah ada. Mari kita lanjutkan di bab yang berikutnya, yaitu halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lirito ilaita wal syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila jamil ulama inal masyid Uson ila syahinal kiram Tuma ila wa'alif hadal kitab Suja Nafa'ana bi'ulumihi bitarini sya'ulahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca kemudian diikuti ya. Halaman 4, faslun wa juludul maitati. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati tadhuru biddibawi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada min huma au min ahadihima wa admul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyyi. Itu adamiyah dan adamiyah itu mestinya benar. Adamiyah apa adamiyah? Ilal adamiyah, kecuali anak Adam. Baik, Indonesianya enggak saya baca di sini, terangannya bisa bapak-bapak baca sendiri. Saya akan membahas atau membaca langsung syarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasal ini menerangkan tentang kulit. Ya, di sini kulit bangkai. Bangkai itu haram, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan dengan syarat ditibak atau disamak. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan. Di fasal menerangkan tentang sesuatu dari a'yan. A'yan itu jamak dari ainun.
a'yanun maknanya keadaan al-mutanajjisati yang kena najis utawa yang najis. Wa ma yathuru dan perkara yang bisa suci minha daripada a'yan bidibaghi dengan disamak. Wa ma la yathuru dan perkara-perkara yang tidak bisa suci. Jadi ini pasal menerangkan tentang sesuatu ya minal a'yan dari keadaan apa-apa yang mutanajis. Mutanajis berarti benda tersebut najis, tapi benda tersebut bisa menjadi suci ya dengan sebab disamak, dan wama layat huru dan benda yang tidak bisa suci. Jadi ada benda itu tadinya najis kemudian bisa menjadi suci, kemudian ada juga benda yang najis tidak bisa disucikan selama-lamanya. Ini pasal menerangkan itu. Wajuludul mayitati bermula daripada kulit. Juldun itu adalah jamak taksir daripada jildun. Wajuludul mayitati kulluha. Kulluha ini sebagai taukid. Semuanya tathuru itu bisa suci bitibaghi dengan sebab disama, sawaun fidzalika maitatun makulin, maitatu makulin atau makulil lahmi wa ghairihi. Jadi kulit bangkai itu najis pokoknya. Jadi digunakan itu pada hukum asalnya tidak boleh. Terkena tubuh kita saja harus dicuci. Tapi bisa cuci ya dengan sebab disama apa itu kulitnya. Ya. Sawaun fi dzalika, sama saja itu adalah hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, nanti di sini keterangannya, kecuali nanti di bawahnya itu ada illa jildal kalbi wal hinsir. Wa kaifiyatud dabghi, adapun tata caranya daripada menyamak, ayyung za'a hendaknya dihilangkan. Apa harus dihilangkan? Ini fi'il, harus membutuhkan fa'il, yaitu fudulul jildi, kelebihan daripada kulit, mimma dari barang, yu'affinuhu min damin ya. Jadi yu'affinu itu maknanya yang membacinake itu loh, membacinkan atau menyengatkan baunya, min damin dari darah, wa nahwihi dan sejenisnya. Biasanya kulit itu nggak bisa kita nyesetin binatang atau hewan itu murni yang keluar itu kulitnya. Yang bisa kita ambil pasti ada sedikit-sedikit nyempil, ntar daging sedikit atau darah. Kalau itu hewan yang bisa dimakan kayak hewan kurban itu kan halal bukan najis, maka nggak ada masalah, itu nggak perlu disamak-samak itu kulitnya. Tapi kalau itu bangkai, bangkai itu kalau yang nisbat yang tidak boleh dimakan, itu mau disembelih secara syar'i atau tidak syar'i, itu nggak ngaruh, itu tetap hukumnya najis. Karena tidak boleh dimakan. Kalau itu bangkai. Nah, kalau yang misalkan kambing itu kalau dipotong atau ayam dipotong dengan tidak syar'i, maka itu hukumnya juga menjadi bangkai. Maka kalau kambing itu yang statusnya sebagai bangkai, dagingnya tidak boleh dimakan, tapi kulitnya itu boleh dimanfaatkan dengan syarat harus melalui proses disamak, ditibah. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa kaifiyatud dabghi, adapun tata caranya daripada menyamak, ayung za'a hendaknya kemasukan an soalnya dihilangkan apa fudulul jildi daripada kelebihan kulit, mimma daripada barang yu'affinu yang membacikan atau yang menyengatkan,
Mindamin bayannya dari darah, wanahwihi dan sejenisnya darah. Bisyai'in dengan sesuatu, hirrifin, yaitu hirrifin itu yang sepet. Ada yang mengatakan hirrifin itu yang pahit, tapi hirrifin itu mestinya yang sepet. Ka'afsin seperti afes itu kayu atau daun afes yang daunnya itu boleh dibuat dengan tinta karena saking sepetnya itu afes itu. Pokoknya apa saja, benda apa saja yang kira-kira bisa daripada menghilangkan lendir-lendir yang ada di kulit, entah itu di daging ataupun sisa-sisa darah, dan kemudian kualitas kulit tersebut kemudian menjadi awet, ya. Bukan dicuci, ya. Dicuci itu membersihkan. Sebab proses dibaksama itu fungsinya tidak untuk membersihkan, tapi adalah mengalihkan hukum yang tadinya najis, kemudian hukumnya menjadi pindah menjadi suci, ya, bukan membersihkan. Ya. Jadi mengalihkan hukum saja, tadinya najis kemudian menjadi suci harus dengan syarat disama. Nah, cara menyamaknya itu udah digosok-gosok pakai itu, ya, afsin, atau di situ dengan benda-benda walau karena mana tadi kaswin walau karena lan walaupun ada apa al-hirrifu bisain hirifin yang sepet, walau karena walaupun ada apa al-hirrifu perkara yang sepet itu najasan itu najis, walaupun perkara yang buat nyama itu najis maka itu tetap boleh, ya. Kadzar ki hamamin seperti tembelek burung dara. Ya, tembelek burung dara itu kan najis, tapi mungkin sepet kali, ya, kita belum pernah nyicipi, ya kan. Kita belum pernah nyicipi, tapi di sini hamam itu sebetulnya ya kotoran kamar mandi, tapi kan maknanya di sini hamam kan kamar mandi, diartikan burung dara atau burung merpati. Mungkin itu sepet, itu kalau buat nyamak kulit itu boleh, ya, mungkin rasanya ya sepet, pokoknya yang sepet-sepet itu boleh untuk menghilangkan daripada lendir-lendir yang ada kulit. Kafa maka cukup, fitabgi yang demikian itu cukup untuk menyamak. Kemudian yang boleh disama itu semua hewan atau kulit, illa jildal kalbi kecuali daripada kulit anjing, wal hinziri dan kulit babi itu nggak boleh. Hinzir wal babi itu apa namanya, kalau wal hinzir itu anjing dan babi itu tetap hukumnya najis, itu nggak boleh disama karena itu udah najis, ya. Kemudian dengan proses apapun tidak boleh, hukumnya tetap dihukumin najis. Wama tawallada minhuma atau anak daripada kalb wal hinzir, ya. Au min ahadima atau salah satu daripada kalb wal khinzir atau anjing dan babi. Jadi misalkan kok babi sama babi kawin, keluar kambing. Misalkan itu ya tetap aja itu kambing hukumnya najis. Atau min ahadihima atau salah satu darinya, ya, misalkan kok anjing kawan sama kambing, ya. Kemudian anjing melahirkan bentuk kambing, misalkan kok. Asal keluarnya dari anjing itu tetap walau berbentuk kambing tetap hukumnya najis. Beda kalau yang keluar itu dari kambing kawin sama anjing, tapi keluarnya kambing dan itu keluar dari kambing juga, ya. Yang melahirkan kambing keluarnya dari kambing, walaupun dia hasil persetubuhan sama anjing tetap hukumi suci. Nah, kita lanjutkan, kecuali daripada anjing dan babi itu maka dihukumi najis. Wa ma ta'un ahadimi wa hayawanin tohirin falayat huru bittiba, maka yang demikian itu tidak falayat huru maka tidak bisa suci, ya. Jadi pokoknya kalau bangkai selain daripada kalb wal khinzir, asal bangkai itu, ya. Kalau hewannya disepotong dengan syar'i itu namanya bukan bangkai, itu daging enak. Tapi kalau misalkan kok hewan itu matinya dengan sebab ketabrak mobil, ya kan,
atau tiba-tiba sakit terus mati, misalkan kambing itu ya nggak bisa suci, itu tetap dihukumi najis, karena itu bangkai hayawan. Beda kalau sama bangkainya anak Adam, itu beda. Maka yang demikian itu bangkai-bangkai kambing itu walaupun masih segar baru mati, itu tetap dihukumi najis, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Atau di situ bukan bangkai lah, ya dipotong secara syar'i, tapi yang dipotong itu monyet atau ular, ya, atau apa saja, ya biasanya apa itu loh, biawak yang suka diambil dagingnya itu, kadang orang kampung-kampung itu. Nah itu kulitnya itu tetap dihukumi najis, ya, karena itu bangkai. Walau dipotong secara syar'i tetap itu hukumnya najis. Nah kecuali setelah lewat proses penyamakan, disamak. Kalau udah disamak itu ya boleh. Yamak itu intinya pokoknya dikerok, yang entah dikerok. Biasanya kalau di sini dijemur ya kulit itu ya. Biasanya dijemur atau dikasih bahan kimia apa saja. Yang penting akhirnya kulit itu bisa menjadi awet, ya. Kemudian kena air juga tahan, ya. Kena apa-apa juga tahan. Nah, sekarang kalau sudah disamak kayak gitu, misalkan bangkai, biasanya buat beduk atau buat yang lain, kalau dimakan itu gimana hukumnya itu? Nah ini, gimana itu kalau dimakan? Biasanya kan dimanfaatkan kan banyak buat lukisan, ya kan? Buat lukisan, kaligrafi, buat ikat pinggang, buat tas. Makanya ada kan tas kulit-kulit ular, ya, kulit biawak dan seterusnya. Itu nggak apa-apa, karena itu lewat proses penyamakan itu boleh. Lantas bagaimana kalau kulit bangkai yang masih ada bulunya? Nah ini kadang-kadang, sebab nanti hukumnya beda. Kalau bulu itu kalau banyak itu hukumnya menjadi najis. Tapi kalau sebab bulu itu bukan kulit, ya kan? Bulu itu bukan kulit. Lain halnya kan ada kadang-kadang kaligrafi yang dari bulu itu, kulit yang ada bulunya. Itu ada hiasan-hiasannya. Kalau itu memang dari bangkai, maka itu najis, ya. Tapi kalau itu tidak dari bangkai, memang hayawan dipotong secara syar'i, maka yang demikian itu hukumnya nggak masalah, ya. Makanya motong hewan harus syar'i. Pokoknya hewan yang sehat dipotong. Kalau hewan baru, misalnya ada kambing lagi jalan ketabrak mobil, kelepek-kelepek sekarat dipotong, halal apa haram itu? Ada nggak begitu? Di kampung kan begitu, ada pitik ketabrak mobil jeder, langsung potong langsung dimakan. Jadi kita harus tahu hukumnya, karena hewan itu mempunyai kehidupan macam-macam, ya. Ada yang namanya hayatul mustaqiroh, ada hayatul mustamiroh, ya. Ada hayatul matbuh, ya. Kalau mustamiroh ya kehidupan biasa. Kalau mustaqiroh itu dia dalam keadaan ya hidup normal, ya. Jadi misalkan kok sampean punya ayam atau kambing ketabrak mobil, ini jangan langsung dipotong. Kalau udah kelepes sekarat kok mati, dipotong. Lagi sekarat itu dipotong, maka itu hukumnya menjadi haram, itu nggak boleh. Karena kehidupan tadi ketika kelepek-kelepek itu bukan kehidupan hayatul mustaqiroh, itu kehidupan sekarat. Seandainya itu dibiarkan kan pasti mati itu, dan matinya itu kena dengan sebab ketabrak mobil, bukan sebab dipotong. Nah ini kalau orang Yahudi bilang kayak gitu, itu justru yang dipotong itu yang nggak halal. Kalau ketabrak mobil itu justru yang halal. Masalah ketabrak mobil itu Allah yang menghendaki kan gitu. Itu akal-akalnya orang Yahudi itu. Dalam fikih tidak seperti itu. Kalau di hayatul mustaqiroh itu ya kira-kira kehidupan itu kalau dibiarkan sehari 2 hari normal dia bisa hidup, ya. Beda kalau ayam sakit keler itu terus dipotong, halal apa haram itu? Nah itu dilihat sakitnya sebab apa. Kalau sakitnya sebab minum racun, ya kan, sebab minum racun terus tadi sehat terus minum racun, terus dia langsung kelenger kayak gitu. Kalau dibiarkan sebentar aja dia mati, maka itu haram dipotong. Karena itu bukan hayatul mustaqiroh itu, ya. Tapi kalau misalkan kok dia itu memang sakit, ya sakit, nggak ada tahu sebabnya, karena sakit saya kasihan lah, daripada dia sakit dipotong, itu baru halal karena sebabnya tidak diketahui secara
kasat mata gitu. Itu harus dibedakan. Jadi itulah masalah penyembelihan. Makanya kita harus nyembelih hewan, makanya kalau kurban sampai disyaratkan harus dengan hewan yang sehat, itu menghindari hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kambing udah dipotong atau sapi dipotong tapi masih hidup nggak mati-mati, itu bagaimana itu kalau itu? Itu juga harus disiasati. Ya udah, kalau memang hulkum wal marik, syarat daripada pemotongan itu sudah cukup, ya jalan nafas atau jalan makan tak putus, sudah. Walaupun dia masih hidup, ya udah putus saja sekalian, nggak apa-apa. Ya, diputus sekalian nggak apa-apa, atau digebluk juga nggak apa-apa, digebuk. Ini fikih loh, nggak apa-apa, karena itu syarat penyembelihan sudah, dan itu hayatul mustaqir, bukan hayatul mustaqiroh itu. Itu hayatul matbuh, karena kehidupan setelah dipotong, walaupun dia masih sehat, ya udah dipenuh. Makanya kemarin di Sepatan juga ada itu masalah. Jadi ada jagal udah ahli, kita motong sapi, ya udah sekarat kayak gitu, ya bukan masalah suruh nunggu nanti sampai mati baru digotong. Sama jagalnya langsung dikorek, ini bagian otak langsung slet nanti. Kayak gitu gimana hukumnya? Itu yang korban kayak nggak terima, itu nggak apa-apa, cuma makruh saja. Yang bagus dibiarkan sampai mati. Tapi seandainya itu syarat dari pemotongan sudah tercukupi, maka dibantu apapun itu nggak apa-apa, ya. Entah itu dipukul, entah itu putusin lehernya, itu nggak ada masalah. Yang penting penyembelihannya pertama adalah syar'i. Dan yang nyembelih juga harus mestinya orang Islam, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab nih khilaf. Menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Ya, bahkan penyembelihan orang gila itu juga sah, pun nggak sah. Tapi kan tidak sah menyembelih harus ngomong Allahu Akbar, nggak harus. Allahu Akbar itu hukumnya Bismillah itu adalah hukumnya sunnah. Ahlul kitab itu memang khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i itu, ada yang sebagian mengatakan ahlu kitab itu orang dulu, ya orang dulu bagaimana ketika masih ada zaman Taurat, Injil nggak ada, udah, ya kan. Ahlu kitab keturunan Yahudi Nasrani itu maka yang demikian itu tetap sah. Ya menurut saya sah. Makanya ada yang nanya, kalau saya dikasih makan orang non Islam juga makan aja udah. Tapi kecuali kalau kita tahu betul-betul kita tuh nyembelihnya tidak secara syar'i, ya kan, atau misalkan nyembelihnya cuma dibanting atau dipukul, nah, makanya demikian itu nggak boleh. Tapi kalau penyembelihan biasa hukum marmarik putus, ya sudah, itu dimakan aja. Kanjeng Nabi juga pernah makan makanannya daripada orang Yahudi, dikasih daging orang Yahudi ya dimakan, didahar biasa aja. Nah, kita lanjutkan. Wa'adbul maitati wa sya'ruha najsun. Adapun daripada tulang bangkai dan rambut bangkai itu hukumnya najis. Ya, makanya sampean kalau masjid atau musola ada bulu-bulu kucing. Ya, kucing itu kalau sudah bulunya itu menjadi najis, tapi kalau misalkan masih nyatu sama kucingnya ya enggak. Tapi kalau sudah jadi bulu itu dihukumi bangkai. Makanya bulu kucing, ya, makanya demikian itu harus disapu, jangan sampai dibiarkan, itu dihukumi najis. Wa kadza al-maitatu aidzon najasatun. Wa kadza al-maitatu aidzon najasatun wa uridu biha azzailatul hayati bi ghairi dzakati syar'iyati. Demikian juga ada bangkai yang dipotong tidak dengan secara syariat, dihilangkan nyawanya, yaitu biha illatul hayati. Jadi dihilangkan kehidupannya tanpa wa urida yang dikehendaki, ya, biha dengan mayitah apa izalatul hayati, yaitu dihilangkan kehidupannya bi ghairi zakatin, dengan tanpa zakah atau penyembelihan syariatin yang sebangsa syarak, itu tetap tidak boleh. Pemotongan yang tidak memenuhi syarak itu tetap dihukumi bangkai. Jadi misalkan sampean punya ayam susah banget ditangkap, langsung dilempar batu terus mati, itu kayak gitu bagaimana?
misalkan terus mati, lempar batu terus mati, itu tetap dihukumi bangkai, kecuali ya, kecuali memang ada niat untuk motong dan susah, terus melempar itu baca bismillah dan niati motong, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa ya. Sama punya kambing susah mau ditangkap, itu ayam nih, wah susah pokoknya, misalkan ditangkap, ya udah diniati bismillahirrahmanirrahim, melempar batu ceklek, maka terus mati dia kelepek-kelepek, itu karena memang susah, ini namanya darurat kayak gitu. Dan ulama fikih mengatakan begitu, itu boleh. Fala yustasna, maka tidak juga dikecualikan hina idzin ya, janinul mudzakati idza kharaja min batni ummihi maitan li anna zakatuhu fi zakati ummihi ya, li anna zakatahu fi zakati ummihi. Demikian juga kalau misalkan ada janin ya kan, janin misalnya sama motong kambing ya, setelah dipotong ternyata ada anaknya itu di dalamnya, itu bagaimana itu anaknya itu, maka anaknya terus mati, tidak dihukumi bangkai, kan itu di sini tidak dikecualikan. Fala yustasna artinya dikecualikan, artinya yang demikian itu tetap dihukumi halal, tidak najis. Kenapa demikian? Li anna zakatahu, karena sesungguhnya sembelihan ibunya, yaitu karena sembelihan daripada janin adalah zakati ummihi, ikut sembelihan daripada induknya. Kalau induknya dipotong, anaknya mati di dalamnya, maka yang demikian ini menjadi halal. Wa kadza ghairuhu minal musta'nayati al-madhkurati fil mabsutati. Maka yang demikian ini selain daripada itu, keterangan ada di minal minal musta'nayati, dari perkara-perkara yang dikecualikan, al-madhkurati, yang dituturkan fil mabsutati, di dalam kitab yang luas keterangannya. Jadi memang banyak di dalam kitab yang keterangannya luas. Ini ada di kitab Bajuri, nanti juga ada di Hasyiah Jamal, ada kitab I'anatul Thalibin, dan seterusnya juga membahas ini masalah luas. Maka yang demikian itu ini cukup diringkas saja. Artinya pokoknya jenis hewan-hewan yang meninggal atau mati dalam keadaan tidak memenuhi syarat, nah itu juga harus kita ketahui melalui perincian. Jadi kayak tadi, kalau misalkan kok ada hewan susah untuk dipotong karena ditangkapnya susah, itu cukup. Atau dipanah cuma bisa, atau memburu, maka ada bab memburu itu boleh itu, walaupun tidak melalui proses pemotongan. Jadi tumbaknya nanti dibacakan bismillah ataupun diniatin, maka yang demikian itu adalah boleh. Dan itu semua adalah keterangan dalam mabsutah, keterangan yang kitab yang luas. Tsumma istasna min sya'ril maitati, kemudian juga dikecualikan daripada rambutnya bangkai, rambutnya mayit ya. Qaulahu illal adami, kecuali daripada anak Adam. Jadi kalau misalkan termasuk rambutnya bangkai, itu juga dihukumi bangkai, kecuali daripada bangkainya anak Adam. Jadi kalau anak Adam atau manusia sekalipun itu Fir'aun, itu tetap tidak dihukumi najis, tetap dihukumi suci, mau rambutnya, mau kulitnya, mau orang itu disembelih secara syar'i atau tidak, nggak ada orang disembelih itu. Pokoknya meninggal itu sakit tidak sakit, pokoknya kalau manusia itu hukumnya suci mayitnya. Fa inna sya'rahu, ini saya baca agak susah karena gelap nih, jadi nggak ketahuan, tapi udah nggak apa-apa, ini sudah selesai. Fa inna sya'rahu, karena sesungguhnya rambutnya daripada anak Adam itu tohirun, suci, kamaitatihi, seperti daripada mayitnya juga suci. Jadi itulah kesimpulan dari bab masalah tibak ini. Jadi kulit itu yang asalnya najis itu bisa disucikan dengan syarat ditibak. Apakah tibak itu harus diniati atau tidak diniati? Ya
masalahnya ya tetap melakukan sesuatu itu tetap ada niat, walaupun itu tidak diucapkan. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa niat, itu susah ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tanpa niat itu ya kayak kesandung, itu nggak niat. Atau kita ngimpi itu juga nggak niat. Tapi kalau kita nyamak betul-betul kepengen memfungsikan kulit, itu sudah dihukumi niat untuk menyamak. Jadi kulit mau difungsikan entah ditampuri kimia, atau entah digosok atau dikerokin, kemudian dijemur, ya, atau di sini diterangkan pakai tembelek, itu pun pakai debu atau pakai boleh, ya kan. Nanti seandainya itu ada najisnya, nanti kalau udah kering bisa disucikan, bisa dibersihkan. Nah kemudian semua itu boleh kecuali bangkainya anjing dan babi. Kalau anjing babi itu pokoknya nggak bangkainya, nggak ada apanya, itu adalah haram. Kecuali kalau kering sama kering. Nah kalau kering sama kering itu najis apa enggak, bulu sama bulu ini khilaf gitu kan. Kalau anjing itu khilaf di antara ulama ya. Ya, khilaf di antara ulama. Makanya kalau Abu Yazid Al-Bustami kayak gitu ya pernah ngaji kayak gitu tuh nganggep kalau anjing itu najis, pernah ngelihat anjing kejepit kayak gitu tuh, ya kan. Pernah niat anjing kejepit, ketika itu dia mau nolongin, bagaimana dia mau pulang ngaji, nanti saya najis. Akhirnya ditegur, akhirnya sama Allah langsung dikasih sesuatu yang bentuk khariqul adah. Dia bisa memahami kalimatnya anjing, dan anjing pun bisa ngomong, ya kan. Kenapa saya ini kok dianggap najis terus, padahal saya ini makhluknya Allah gitu loh kan. Saya ini makhluknya Allah, saya juga nggak minta jadi begini, tapi kenapa saya dianggap najis? Dari situlah Abu Yazid Al-Bustami menganggap bahwa dirinya itu adalah lebih hina daripada anjing itu. Maka anjing itu khilaf antara ulama, ya, tidak semuanya. Dan kita juga sebagai orang Islam juga jangan terlalu menganggap semua makhluk Allah itu juga jangan dipandang hina, itu nggak boleh. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya. Makanya nggak boleh membenci ciptaan Allah. Cukup kita tuh harus berlandasan ilmu, apa saja kita harus hadapi dengan ilmu, ya. Penting itu. Kayak kemarin ya, ada tamu saya ribut itu masalah gara-gara suaminya nikah lagi itu. Suaminya nikah lagi, ada seorang laki-laki nikah untuk poligami, itu ribut. Ya, di RT itu ribut kayak gitu, dibully, ya jangan dibully. Ya. Wong nikah lagi itu hukumnya boleh ya. Sunnah sih enggak ya. Jangan saya ngomong sunnah itu mestinya nanti dulu lah kalau sunnah gitu loh. Sunnah itu masih banyak yang lain. Rawatib juga sunnah, puasa juga sunnah itu. Tapi kalau orang kayak gitu juga nggak boleh dibully, ya kan. Apalagi didiemi, diomong, ya. Justru dia kreatif kalau kayak gitu bisa menunjukkan itu. Akhirnya orang pada bully. Ya kan, saya stop, jangan gitu kan. Bukan gitu Ustaz, tapi dia menyakiti perasaan istrinya, disakitkan perasaan istri, bukan perasaan sampean kok, sampean repot gitu kan. Istrinya dia, ya kan. Kenapa kok istri kok menjadi sakit perasaannya ketika suaminya nikah lagi? Oh, karena dia kepengen memiliki. Padahal kita nggak boleh memiliki, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Makanya kita itu mencintai siapa saja nggak boleh berlebihan. Kecuali mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih dilebihkan daripada mencintai. Termasuk sama anak ya biasa-biasa aja. Anak itu kita anggap itu titipan Allah, ya kan, amanah. Ya udah kita didik sesuai dengan apa mestinya. Nggak usah terlalu berlebihan. Tadi seandainya nanti nggak ada kekecewaan. Tugas kita adalah mendidik, menyekolahkan, menyarankan dan seterusnya. Pokoknya udah, selebihnya itu urusan serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada orang melakukan, sekalipun ada orang melakukan maksiat, kalau kita berani, ayo kita tegur. Kalau kita nggak berani, ya doakan kayak gitu. Tapi kita juga jangan mendukung maksiat kita, minimal hati kita membenci kemaksiatan, tapi orangnya jangan dibenci orangnya. Sebab apa? Orangnya nggak tahu kalau dia nanti tobat lebih ngalim dari kita nggak tahu banyak yang kayak gitu. Yang dulunya menjadi bajingan, akhirnya menjadi orang alim, menjadi orang yang tawadhu, adab asal, menjadi walinya Allah, kita juga nggak tahu. Karena innallaha ahfa arba'atan fi arba'atin ahwa waliyahu fi ibadi, Allah merasakan kekasihnya terhadap hamba-hambanya. Nah, ini kembali kepada Taufik. Jadi masalah anjing itu mereka cukup dihukumi najis, tapi jangan sampai hati kita membenci anjing, membenci babi, itu jangan, ya. Nggak boleh, karena itu bagaimanapun ya ini Allah menciptakan itu supaya ada pelajaran
dari anjing dan babi. Wa'adhu kan kalau bangkai itu semua tulang-tulangnya atau rambut-rambutnya itu kalau sudah bangkai itu tetap dihukumi bangkai, kecuali bangkainya ikan dan belalang itu suci. Jadi ikan itu mau ikan paus asal itu hidup di laut, mau jadi bangkai, mau dipotong nggak dipotong, itu semua adalah suci. Termasuk ikan teri itu juga. Tainya bagaimana tainya ikan teri itu? Tai najis apa enggak? Nah, itu termasuk salah satu najis yang dimakfu, itu najisnya tainya ikan teri. Habis susah kan membersihin kan? Yaitu salah satu ikan yang matanya banyak, ikan teri ini. Ikan teri 10 kilo ini matanya banyak. Nah kemudian juga hewan yang keluar dari kalb wal khinzir, dari anjing dan babi, maka itu dihukumi najis. Atau hewan yang keluar dari salah satu itu, ya, entah itu dari anjing atau dari babi, asal itu keluar berhubung itu, meskipun itu berbentuk hewan apa saja, asal keluar dari itu, hukumnya tetap dihukumi najis. Ya, tapi ini saya juga belum pernah ngelihat yang namanya kambing atau anjing lahiran kambing, itu belum pernah dilihat. Tapi itu cuma hukum, seandainya itu keluar dari situ maka tetap dihukumi najis. Atau perkawinan daripada hewan yang najis dan hewan yang suci itu, maka seandainya keluar dari hewan yang najis tersebut maka dihukumi najis. Tapi keluarnya misal dari kambing seperti tadi saya sebutkan, maka hukumnya menjadi suci. Fala yusata hina idzin, yaitu janinul mudakati idza kharaja min batni ummihi, ya, maitan li annahu dakatu fi dakatil ummihi. Sama juga kalau misalkan dihukumi tidak najis atau tidak dikecualikan kalau misalkan ada janin yang keluar dari hewan yang suci, kemudian hewan yang suci dipotong secara syar'i, maka bangkai daripada anak tidak dihukumi bangkai, atau hewan yang di dalam kandungan itu tidak dihukumi bangkai. Tapi kalau memang itu bangkai betul-betul hukumi najis, maka anaknya di dalam walaupun banyak itu tetap dihukumi najis. Adapun anak Adam di sini terangkan maka semuanya tidak ada najisnya, karena anak Adam adalah walaqad karomna bani Adam, kan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bani Adam. Ya, bani Adam dimuliakan oleh Allah dari segi fisiknya dan keadaannya, paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari zatnya sudah mulia, bagaimana supaya lebih mulia lagi kalau perilakunya itu menjadi perilaku orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, karena sebetulnya ini saya hari ini sibuk sekali sampai nggak sempat baca kitab. Ini juga tadi mau berangkat ada orang meninggal, ya saya udah berangkat udah jalan langsung ada telepon si jamaah salah satu, udah biasa jamaah udah sepuh ya, udah sepuh meninggal, alhamdulillah istiqomah. Itu kemarin masih jamaah ya, cuma tadi pagi nggak kelihatan, subuh ini tadi meninggal. Insya Allah nih pulang dari ini kita muka takziah ya, mudah-mudahan semua menjadi amal soleh di sini ngaji ya, di sana yang meninggal ya kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah ya, kita semuanya yang masih sehat itu mari kita manfaatkan ya, umur yang masih ada ini, monggo sholatnya diperkuat ya, sholatnya dibikin yang mempeng mumpung masih kuat. Kalau kayak almarhum yang tadi meninggal itu udah umurnya udah hampir 90 tapi masih berjamaah sholat duduk ya, sholatnya sambil duduk sambil dituntun pokoknya itu kayak gitu tuh. Kemarin masih ada, cuma tadi pagi subuh kok gak kelihatan, itu biasanya kelihatan, dan saya lagi mau ngaji kaget nanti meninggal. Ya, saya masih kuat berdiri, monggolah diperbanyak sholat ya, yang masih kuat untuk fisiknya masih sehat ya, banyak ibadah termasuk puasa, baca Al-Quran dan seterusnya. Sebab mati itu pasti, dan udah yang ada apa-apa yang ada di dunia ini, entah itu anak, istri, harta, pasti akan kita tinggal, cuma amal soleh. Ini fungsinya ngaji, ikhlasan hati, percaya sama Allah. Allah punya alam yang lebih bagus daripada dunia, yaitu alam akhirat yang bakal kita huni selama-lamanya. Itulah yang harus kita picu, yang harus kita upayakan, yang harus kita kejar kebaikannya di sana. Bagaimana caranya? Yaitu memperbaiki amal soleh, hatinya ditata ya, jangan suka membenci orang
Ya, kalau disakiti biasa-biasa saja, jangan suka emosi, biasa santai, gitu kan. Dan membenci kemaksiatan, tapi jangan membenci pelaku maksiat. Ada pelaku maksiat doakan, mudah-mudahan dia bertobat. Jadilah orang yang baik, ya, pokoknya di masyarakat, nggak usah ngeyelan, nggak usah bantahan, dirembuk, ya kalau nggak cocok ya sudah diem, gitu aja. Nggak usah harus memaksakan kehendak, karena Allah tidak senang terhadap orang-orang yang memaksakan kehendak. Ada yang mau nanya barangkali dari tema ini? Atau saya tambahkan kemarin bab air ya. Ini misalkan kita lagi motong sapi nih, motong sapi urat nadinya belum putus, tapi golok itu terlepas. Apa kita ngambil golok lagi? Hukumnya bagaimana? Kalau hulkum wal mari belum putus, tiba-tiba goloknya lepas, maka itu boleh dipotong lagi, tapi secepatnya, tidak boleh nunggu waktu yang terlalu lama. Itu di kitab masyhur itu. Karena terlepas itu adalah di luar daripada kekuasaan manusia, tidak terkendali. Jadi begitu kita lagi loncat sapinya atau kepleset, ya kalau dalam bajuri kan kepleset atau loncat, akhirnya kaget jatuh, maka secepatnya itu langsung diambil, besoknya langsung dihunuskan lagi sampai putus hulkum wal mari. Dan itu tidak termasuk penyembelihan yang 2 kali penyembelihan, tidak ya. Tidak. Kalau jaraknya itu terlalu lama, ya udah jatuh, kok entar dulu istirahat, ngerokok dulu lah. Nah itu terlalu lama itu. Langsung, ya itu masyhur itu. Jadi sama nggak usah takut. Nyembelih sapi itu, kambing itu nggak usah takut, nggak usah grogi. Ya, jadi sebelum dipotong itu didoakan dulu, mestinya kalau dia agak galak diadhani. Itu dalam Fathul Mu'in dijelaskan. Kalau kita menghadapi hewan yang galak atau orang yang angas, itu ada kesunahan untuk adzan. Ya diadhani. Udah diadhani tapi masih aja galak, berarti adhannya sama orang manjur itu. Ya kalau udah kayak gitu dipotong biasa, yang tenang, sebenarnya tenang kayak gitu tuh. Nah ini potong, akhirnya kok dia loncat atau ngaget sampai lepas kalau kita, maka itu langsung secepatnya aja, langsung, nggak usah grogi biasa. Makanya harus pelajari ilmu kayak gitu, langsung ambil dipotong. Jatuh lagi ya udah ambil lagi, potong lagi. Itu bukan penyembelihan berulang, itu tetap sekali. Karena yang dimaksud penyembelihan 2 kali itu ya udah kita mengira sudah putus, yakin ya udah putus, akhirnya udah kita biarkan. Nah giliran udah lama ditilii ternyata belum putus. Nah itu yang dimaksud penyembelihan 2 kali. Nah itu tidak sah, itu bangkai. Nah itu pun masih ada qaul yang mengatakan itu belum bangkai karena kita nggak tahu. Jadi sesuatu yang tidak tahu itu pokoknya masih dimakfum. Masih ada qaul yang mengatakan itu nggak apa-apa. Jadi gitu. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Jika daging biawak sama ular itu kan haram, tapi ada orang yang mengkonsumsi dengan alasan pengobatan. Ya pengobatan. Memang sih likulli syai'in mustasna, segala sesuatu itu ada pengecualian. Jadi Kanjeng Nabi itu di dalam kitab Mulahos, ya Syekh Fauzan itu di bab masalah jenazah, di bab jenazah itu dijelaskan, di situ diperintahkan hendaknya kamu itu kalau berobat, yaitu berobatlah dengan yang baik, karena sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan obat dari perkara yang najis itu. Tapi kalau misalkan kok kita betul-betul darurat dan tidak ada memang obat yang lain kecuali itu dan diyakini itu bisa menyembuhkan, ya enggak apa-apa. Buktinya ada yang minum kencing unta itu, bener nggak itu? Kencing unta. Padahal itu kencing itu aslinya najis apa enggak? Ini khilaf ini. Kalau secara dohir dari para ibarat, ya namanya kencing tetap najis. Tapi itu dibuat minuman. Tapi sedikit itu campur susu itu sedikit gitu kan. Nah itu sedikit. Jadi kalau misalkan memang banyak itu biasanya orang kena penyakit gatal itu kan. Ya kadang daging biawak, terus ular dimakan, kadal. Ya itu kayak kelewat sekarang ini orang-orang farmasi udah banyak menciptakan obat ya. Ya udah minum obat, ngapain yang kayak gitu jangan. Sebab
Yang namanya makanan-makanan yang haram itu fannaru aulabuha. Maka neraka yang menjadi yang punya hak untuk menyiksa dia itu, yang punya hak untuk menyiksa. Jadi kalau makan itu bisa yang halal itu sifatnya dan zatnya yang halal ya makan ya beras, ya nasi, ya kayak gini-gini dimakan. Ngapain daging biawak? Daging yang normal ayam, ya sapi, kambing gitu-gitu aja. Kalau bisa yang begitu itu jangan dimakan. Tapi itu juga tidak mutlak bisa menyembuhkan, enggak, menurut keterangan orang-orang yang punya pengalaman itu. Jadi tetap berobat, kalau saya sarankan ya pakai obat-obat yang baik lah, yang halal. Jangan pakai begitu. Walaupun itu sebenarnya ada pengecualian, itu boleh kalau memang udah nggak ada yang lain gitu kan. Kalau masih ada yang lain tetap itu tidak boleh kan. Inilah saya mengatakan yang al-hukmu yaduru ma'al ilatihi. Jadi hukum itu berlaku menurut ilahnya. Kalau memang itu tidak ada, betul-betul darurat. Kalau tidak darurat itu jangankan kok biawak, daging anjing juga boleh kan gitu. Ya. Asal itu betul darurat, lapar pun nggak ada makanan lain kecuali daging anjing udah dimakan. Contohnya secukupnya, jangan begitu enak terus lanjut itu. Nah itu repot itu. Nah itu saya rasa itulah. Yang lain ada? Ustaz. Ya. Ini masalah yang jadi gini, kalau saya kan teman saya kan non muslim banyak ya. Kadang saya kalau suruh main ke rumah itu disuguhin makanan nih Ustaz. Cuman kan saya tahu mereka itu kan suka di rumah suka masak babi gitu ya Ustaz. Itu gimana gitu kalau misalnya kan udah disuguhin gitu, tapi kadang saya ngomong ke dia, saya nggak karena apa? Saya terus terang aja kalau sampai kan masak babi jadi nggak mau gitu, sih begitu gimana Ustaz? Ya memang ini masalah kayak gini, masalah yang sangat serius. Kita juga harus tahu ilmunya. Ini sering ditanyakan kayak gini ini. Kadang-kadang kita diantarin makan tetangga yang non Islam, yang notabene-nya kita tahu dia sering beli daging babi. Nah terus kemudian yang diantarin ke kita daging ayam. Terus kita pikirannya macam-macam, ini kan wajan yang buat masak ini pasti. Nah seperti itu. Maka udah kalau kayak gitu ya sudah, kita nggak usah berpikiran yang bikin was-was. Kalau kayak gitu itu kita ngikuti hukum asal. Hukum asal itu suci ya suci. Kalau kita dikasih makanan ya sama orang non Islam ya, entah itu daging, nggak usah mikir ini yang motong dia atau gimana, nggak usah. Saman ke warung KFC itu yang motong siapa itu dagingnya itu. Udah nggak usah pikir, pokoknya merem aja, enak berarti halal gitu aja udah. Yang penting kita nggak tahu secara langsung. Kalau kita langsung tahu ini motongnya nggak bener, oh ini habis buat masak babi ya, terus buat masak itu kita tahu, nah itu baru. Kanjeng Nabi juga pernah masalah air ya, sama sahabat lagi jalan dicipratin kurang lebih air got kayak gitu tuh, ditanya, Kanjeng Nabi udah diem. Ini menunjukkan kalau sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Makanya kayak kemarin saya juga sudah terangkan wudhu pakai air 1 gayung. Udah diciduk begini tuh nggak apa-apa, asal niatnya niat ikhtirof, niat nyiduk. Kalau niat membersihkan tangan ya menjadi mustakmal ya kan. Ini air mustakmal, ini air tohir mutohir 1 gram jadi 2 gelas. Ini bukan mustakmal, ini namanya air mukholid ya. Digunakan boleh apa enggak ya, cor fikih kalau belum 2 kulah ya enggak boleh, ini mukholid. Dan mukholid ini termasuk air mustakmal, tapi mustakmalnya takdiri bukan hakiki. Kalau dia kurang 2 kulah gitu tuh. Makanya kita, itulah ilmu memang betul-betul penting untuk membackup ibadah kita. Jadi kalau kita dikasih makan orang, jangan suka berprasangka yang enggak. Udah prasangka positif saja, kecuali kita sama kayak kita itu sholat baca Fatihah ya kan, tadi kayaknya saya Fatihahnya kurang pas, itu kayaknya saya haknya kurang ya kan, bismillahi kayaknya bismillahi, saya enggak bismillahi, itu kayaknya haknya kurang. Kalau itu ragu ya kan, ragu setelah selesai Fatihah itu udah hukum itu sudah enggak ada itu. Tapi kalau ragunya itu sebelum Fatihah selesai maka diulang kan gitu.
Jadi kita nggak usah suka ribet-ribet, pokoknya berprasangka baik sama Allah gitu aja. Yang penting kita belajar terus dan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaykhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjana wa 'alatana wa dzurriyyatana min ahlil iman wa min ahlil islam wa min ahli ihsan wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min ahli sa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah wal afu minkum. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.